Warga desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dibuat gempar saat sejumlah warga menemukan 9 benda yang dibungkus dalam kain kafan berwarna putih. Benda yang memiliki ukuran seperti ukuran anak bayi itu ditemukan di kawasan pemakaman setempat. Keterkejutan warga pun semakin menjadi karena ternyata benda yang dikubur di kedalaman mencapai 30 cm itu bukanlah sebuah jasad manusia, melainkan bangkai ayam. Benda-benda terbungkus kain kafan itu ditemukan terkubur di 2 tempat yang terpisah, yakni di satu galian yang berisi 5 bangkai dan satunya lagi berisi 4 benda. Tentu saja peristiwa aneh dan tak masuk akal ini pun memancing rasa ingin tahu warga sekitar untuk datang langsung ke lokasi. Bahkan proses pembongkaran makam yang dilakukan pada malam hari tak membuat warga takut. Dengan cahaya lampu yang seadanya, mereka berbondong-bondong menyaksikan pembongkaran makam yang dipimpin oleh pihak kepolisian setempat. Langsung ada bekas galian, saya laporan sama ini penjaga makam, terus saya bongkar. Bisa diceritakan sama satu, terus aku gali ada 3 yang gede, yang 1 kecil. Di bawah ada ditemukan bungkusan di kuburan Krapyak di Kecamatan Kaliwungu. Lalu tim identifikasi mengecek ke TKP dan ditemukan sebanyak 9 bungkusan berupa kain mori dan di dalamnya ada bangkai ayamnya. Bangkai ayamnya itu sesuai dengan bungkusannya 9, ada 9 bungkus itu. Peristiwa penemuan benda misterius itu juga ramai dibahas di media sosial hingga viral. Apalagi dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian yang turun tangan menangani kasus menggemparkan ini, ditemukan sejumlah benda tak lazim yang kabarnya sering digunakan dalam sebuah ritual tertentu. Yang membuat penemuan ini makin menggegerkan adalah adanya sebuah tulisan yang diduga mirip sebuah mantra. Untuk mencegah warga sekitar mendekati area lokasi olah TKP, polisi langsung memasang garis polisi. Ini bangkai ayam tadi, terus ada jarum, ada fotonya. Oh, ada jarum sama foto. Terus ada mantra-mantra kayak ya seperti tulisan lah, bukan mantra. Kalau sudah bicaranya ada bangkai, ada jarum, kain putih, membusuk, itu lebih pada hal-hal yang bersifat negatif. Hal-hal yang mengarahkan pada energi buruk, energi negatif yang akan membuat sebuah kerugian besar. Guna-guna itu ada di sekitar kita ya. Guna-guna itu bisa menceraikan suami istri. Guna-guna itu bisa bikin orang kalap. Guna-guna itu bisa membuat tubuh itu terluka, tersakiti. Guna-guna itu bisa bikin pikiran kacau. Keterangan hadis, apakah dosa yang paling besar? Yang pertama adalah asyirkul billah, syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Sihir ini menduduki dosa kedua terbesar setelah syirik kepada Allah. Di balik kecanggihan era digital semakin membuat hal-hal tak masuk di akal semakin viral di masyarakat. Hingga kini motif di balik penemuan benda-benda aneh ini memang masih simpang siur. Meski tak sedikit yang mengaitkan peristiwa ini dengan hal-hal di luar nalar, polisi pun masih terus mengusut siapa dalang di balik semua ini. Masih kita dalami, jadi untuk tindak lanjutnya masih kita dalami ya. Diselidiki dulu. Motifnya untuk santet ya macam-macam ya, maksudnya bukan
Maksudnya kita seperti itu kan macam-macam ya Pak. Energi negatif tadi bekerja pada target. Jadi kalau lihat arahannya seperti itu, lebih pada mengarahkan target kepada hal yang bersifat jelek. Mengarahkan agar target menerima sesuatu yang bersifat merugikan. Bahkan padahal pada titik yang namanya energi kematian. Saya nggak tahu, ini sesuatu fenomena di mana justru membuktikan bahwa masyarakat kita ini semakin kesini kok, yang katanya semakin modern, kok semakin ditarik dalam persoalan-persoalan dunia paranormal gitu. Kita perbanyak ibadah. Jadi hal-hal yang negatif insya Allah terhindar dari kita. Karena kan udah ada bacaannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, jauhkanlah aku dari orang-orang yang akan menzalimi diriku. Seperti itu. Yang paling mesti kita lakukan, pendekatan diri kepada Allah melalui sholat. Yang pertama. Yang kedua, sering membaca Al-Quran. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, berbuat baik. Kalau ini dilakukan, sihir tidak akan mempan kepada kita. Sebab apa? Kebaikan dari Allah mengalahkan keburukan yang dilakukan oleh jin ataupun manusia.